Begini Bapak, sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner kan bahaya Pak. Ya, ya. Memiliki ciri-ciri sesak, jantung berdebar, serta terengah-engah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari segi sudut penasia bagaimana terjadinya ini. Kalau tentang penyakit jantung, ya. Penyakit jantung koroner ini paradigma penasia dengan kedokteran sama, ya. Bahwa orang yang nyeri di dada kiri, ya, itu karena adanya penyempitan pembuluh darah, adanya kram, ya, adanya kekurangan oksigen. Ini menjadikan dada menjadi nyeri, ya, dada kiri, kemudian napas terasa berat, kemudian kalau berjalan jauh atau untuk kerja yang lebih berat, naik tangga juga, ini terengah-engah. Ya, ini karena oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, dengan aktivitas lebih, maka oksigen yang dibutuhkan juga lebih. Otomatis jantung harus memompa lebih keras, memompa lebih banyak, dan ini menyebabkan jantung itu sendiri kekurangan oksigen. Ya. Kekurangan oksigen ini kenapa? Karena pembuluh jantungnya, pembuluh koronernya ini sempit. Ya, akibatnya ketika itu terjadi sedotan, ya, kebutuhan energi dari oksigen yang cukup banyak tadi itu nggak nutut, akhirnya terjadi terengah-engah karena suplai oksigen yang kekurangan. Kira-kira itu kan ketika terjadi pada jantung koroner, penyebabnya apa saja Bapak? Jantung koroner itu? Penyebab penyempitan di pembuluh darah, iya. Pembuluh darah di jantung koroner ini karena kolesterol, biasanya kolesterol yang cukup tinggi, kemudian waktunya cukup lama. Nah, ini akhirnya menjadikan lama kelamaan dia akan mengendap di dinding jantung koronernya, di pembuluh koroner di luar jantung. Ini terjadi penyumbatan. Nah, ini biasanya komplikasi dengan adanya plak kalsifikasi. Jadi akhirnya antara kotoran bentuknya kalsium itu plus kolesterol terjadi plak kalsifikasi. Nah, terjadi penyumbatan sehingga lama-kelamaan aliran darah di situ jadi kurang, ya. Akibat dindingnya menyempit. Nah, biasanya kalau sudah cukup banyak penyempitannya, kira-kira 75%, nah ini biasanya orang-orang disarankan untuk pasang ring. Nah, bedanya kalau di penasia itu nggak perlu dipasang ring, kita terapi aja sebulan 2 bulan itu sudah bisa bersih. Dan saat ini kita adakan penelitian, ya, kerjasama dengan UNER, dengan tim peneliti UNER yang dipimpin oleh Profesor Dr. Suhari Ningsih. Ini kita adakan penelitian apakah keberhasilan penasia selama ini itu meringankan saja, membantu lebih baik, ya, selama ini, ataukah betul-betul jadi bagus, ya, dari sisi pemeriksaan melalui treadmill. Itu akan diketahui jantungnya membaik atau tidak. Sakit jantung koroner itu biasanya identik dengan satu operasi, kedua dengan minum obat Bapak. Pertanyaan masyarakat nanti, bagaimana mungkin penasia bisa menyembuhkan jantung tanpa obat dan tanpa jamu? Bagaimana rasionalisasinya itu Pak? Jadi begini, awal terjadinya proses penyumbatan kan karena tingginya kolesterol, adanya plak kalsifikasi. Nah, ini penasia mempunyai cara. Tekniknya penasia ini menstimulasi otot polos, ya, dan juga saraf-saraf yang tidak sadar, ya, itu kan pengendalinya otot polos, ya, kemudian saraf tak sadar. Ini kita stimulasi, kita rangsang sehingga terjadi gerak peristaltik yang mampu untuk melepaskan dari plak kalsifikasi tadi. Dan ini akan disertai proses pulihnya biokatalis di situ. Terjadi banyak enzim yang akan menyambut lepasnya plak kalsifikasi ini. Jadi begitu dia mulai akan lepas, ini enzim ini sudah bergerak.
Saya ibaratkan begini, dengan terapinya Penasia, ini terjadi rangsangan, terjadi denyutan-denyutan yang lebih keras. Nah, kemudian enzim ini kita ibaratkan ikan, ya, ikan di sebuah saluran air. Nah, maka ketika endapan-endapan di pinggir selang, ya, di selang darah tadi atau pembuluh darah, ini mulai melemah, maka ikan tadi bisa makan secara bertahap, sedikit-sedikit itu bisa dimakan oleh ikan, yang dalam hal ini dalam tubuh namanya enzim, diproses kemudian akan dibuang.